Saekan mak turu-turu Mentama padang toraya Padang kinaya-naya Melekat kami Udah kakak tuanki
Selamat pagi Bapak Ibu kekasih Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, selamat datang dan selamat berjumpa di dalam rumah Tuhan. Minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah ke-6, sekaligus menghayati Minggu Palma, yaitu saat Yesus memasuki Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai sebagai simbol Ia datang membawa damai. Orang-orang menyambutnya dengan membentangkan pakaian dan daun palem untuk dilalui Yesus. Hari ini juga secara khusus kita mensyukuri tuntunan dan pemeliharaan Tuhan kepada kita Gereja Toraja Jemaat Rama yang berusia 33 tahun, tepatnya 1 April 2023 kemarin. Kita juga memperingati berdirinya Gereja Toraja yang ke-76, sekaligus juga memperingati 110 tahun Injil masuk Toraja. Oh, betapa sungguh besar kasih setia Tuhan kepada kita semua. Kini kita hadir di sini dalam kesehatian untuk mengenang dan menghayati penghiburan dan kasih Yesus Kristus yang diberikan melalui pengorbanannya dalam tuntunan tema, dalam Kristus ada penghiburan dan kasih. Saya jemput jemaat berdiri, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Selamat ulang tahun Gereja Toraja Rama yang ke-33. Selamat ulang tahun Gereja Toraja yang ke-76. Dan selamat atas 110 tahun Injil masuk Toraja. Shalom, haleluya. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera
sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, kasih Allah berlimpah-limpah, rahmat Allah bagaikan sungai di hatiku. Sukacita berlimpah ruah, ku memuliakan nama Tuhan, ku memuliakan nama Tuhan di hatiku. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita tunduk di hadapan Tuhan. Dalam arak-arakan bersama dengan Gereja Toraja, kita bersyukur bahwa tuntunan Tuhan selalu dinyatakan. Namun pada saat yang sama kita pun merasakan bahwa perjalanan pelayanan kita masih memiliki begitu banyak kelemahan dan kekurangan. Masih banyak hal yang kita lakukan yang tidak seturut dengan kehendak Sang Kepala Gereja, yaitu Yesus Kristus. Mari pada kesempatan ini kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Allah, kami mengakui bahwa kami sering gagal menjadi murid Kristus yang setia. Gereja Toraja sudah mengajarkan banyak hal kepada kami, agar kami senantiasa setia dalam pelayanan kami. Namun seringkali kami abai terhadap panggilan kami. Seringkali kami takut mengatakan kebenaran. Kami lebih suka mencari rasa aman. Kami tidak berani menyuarakan keadilan. Kami sering gagal melaksanakan perdamaian di tengah jemaat dan gereja. Ampunilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami belum membekali diri sebaik mungkin sebagai pelayan-Mu. Seringkali kami cepat puas dengan kebiasaan yang sudah ada. Terkadang kami tidak memikirkan perkembangan gereja-Mu. Kami sadar bahwa ada begitu banyak potensi dalam jemaat-Mu, namun seringkali kami tidak mengoptimalkan potensi itu untuk pengembangan pelayanan kami. Ampunilah kami, ya Allah. Kasihani kami, ya Allah. Ampunilah kami dan perkenalkanlah kami agar kami layak di hadapan-Mu, membangun gereja-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita,
dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi dosa seluruh dunia. Amin. Heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-11. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Kita akan sama-sama membaca Mazmur dari Mazmur 39 ayat 9 sampai 16. Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, Dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah, kekuatanku merosot karena sengsaraku. dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, Menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, Telah menjadi seperti barang yang pecah. sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Ada kegentaran dari segala pihak.
Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku. Dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Amin. Mati kalemi opuangku. Mati kalemi opangku, tu pentirerunganku, daangkulah kasih risan, rampanan na opang. Kamu mau buntu batungku, kamu mau tambah hukumku. Lani supala mi puang, tuku nai sorong penangku. Langga tongan tu penangku, mapari deatangku, kamasena opangku, lana kamagyangan. Apa lu mati kalemi, laku di sande mapasare, rinding palana opa, masukkan tongan komi puan. Dengarkanlah perintah mengasihi. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah perintah mengasihi. Dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin. Ya Allah, kasih-Mu besar.
Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Kita persiapkan diri kita untuk bersama-sama membaca dan dibaca oleh firman Tuhan dari 3 bahan pembacaan, Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a, Filipi 2 ayat 1 sampai 11, dan Injil Matius 26 ayat 14 sampai 29. Mari kita persiapkan diri kita, mohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala yang ada. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala yang ada. Kami bersyukur kepadamu hari ini dalam perjumpaan dengan Tuhan dan sesama. Di tengah-tengah pelayanan gereja Toraja, di tengah memaknai kasih Tuhan, di gereja Toraja Jemaat Rama, Gereja Toraja mensyukuri kasih dan berkat-Mu. Dan hari ini bersama-sama kami memaknai Minggu Palmarum. Bersama kami akan membaca dan dibaca oleh firman-Mu, mengaminkan kebaikan Tuhan bagi kami. Kami terbuka, dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga ketika kami membaca dan dibaca oleh firman-Mu, kami akan memahami bahwa di dalam Kristus kami dikuatkan. Di dalam Kristus ada penghiburan kasih. Sehingga sebagai jemaat Tuhan, kami sungguh diteguhkan dan mengalami bagaimana kami dijamin oleh Tuhan. Hamba-Mu yang akan membentangkan firman-Mu, lektor yang akan membacakan, dan kami semua, biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai kami, sehingga kami diutus menjadi pelaku firman dalam seluruh hidup kami. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita yang pertama terambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a.
Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a. Firman Tuhan, ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberikan punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan telah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikian firman Tuhan. Amin. Bacaan kedua dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 26
dimulai dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-29. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmulah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis dengan dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku, ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Amin. Firman Tuhan. Kure sumanga puang. Kure sumanga puang. Kadang-kadang Kure sumanga puang. kadang-kadang Kure sumanga
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, selamat bersyukur kepada Tuhan untuk semua berkat dan kasih setianya yang kita alami. Hari ini bersama-sama seperti yang setiap pelayan ungkapkan minggu yang lalu di tengah-tengah pelayanan Gereja Toraja Jemaat Rama, bahwa di Minggu Prapaskah yang ke-6 berdekatan dengan hari ulang tahun Gereja Toraja Jemaat Rama yang ke-33 tepat 1 April kemarin, kita bersama-sama merayakan bagaimana kasih dan pertolongan Tuhan yang dialami. Ulang tahun Gereja Toraja yang ke-76 25 Maret kemarin, dan perayaan 110 tahun Injil masuk Toraja. Kita syukuri dalam memaknai, dalam Kristus ada penghiburan kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Kristus ada penghiburan kasih. Kalau tema ini berbicara kepada kita semua yang hadir pada saat ini, pertanyaan yang penting bagi saya, bagi setiap warga Gereja Toraja, bagi setiap jemaat Rama, dan kita yang hadir saat ini, penghiburan seperti apa yang kita maknai, yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan beriman seperti anak-anak Tuhan yang memaknai hidupnya sebagai orang yang telah ditebus di dalam Yesus Kristus. Ketika kita bersama-sama membaca Yesaya pasal 50, kita mau diajak bersama merenungkan bagaimana menjadi hamba Allah. Menjadi hamba Allah berarti bersedia memberi diri secara total untuk dibaharui oleh Allah dan bersedia menghadapi tantangan. Kesediaan memberi diri secara total, menghadapi tantangan sekalipun pelayanan sebagai seorang hamba, doulos, kaunan, hamba. Bagaimana hamba Allah, kita yang dipanggil sebagai hamba Allah, sebagai orang yang telah menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang hari ini juga dalam ibadah di tengah-tengah jemaat Rama, keempat orang tua akan menyerahkan kelima anak kekasih untuk dibaptis. Bagaimana memaknai sebagai hamba Allah yang telah diterima. Bagaimana memaknai, memperingati bahwa Yesus Kristus hamba yang sejati, yang datang memberi dirinya. Yesus yang telah memberi teladan, dia memelihara hubungan antara dia dengan Bapa. Dan dalam proses itu, Nabi Yesaya mengungkapkan kata-kata yang diungkapkan bahwa biarlah diberikan lidah seorang murid agar dalam tanggung jawabnya, dalam mengangkat tanggung jawab itu dia sungguh meneladani Kristus. Dan juga dalam Mazmur Pujian, Mazmur 31 di sana diungkapkan bagaimana doa
seorang hamba Allah yang mengalami penderitaan. Pemazmur betul-betul menghadapi pergumulan karena musuh. Tetapi berulang kali pemazmur menyatakan keyakinannya bahwa Tuhan setia, Tuhan ada. Maka orang benar akan mengalami pertolongan Tuhan pada waktunya. Dan mazmur ini sungguh mengharukan. Karena betul-betul bagaimana kita bersama-sama melihat pemaknaan seorang hamba yang mengalami bagaimana melihat situasi yang berat dalam hidupnya dan diproses menjadi seorang pemenang. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau menjadi bahan utama kita hari ini dari kitab Filipi pasal 2, mengajak kita bersama-sama dalam kesatuan tubuh Kristus, bagaimana Rasul Paulus mengangkat teladan Kristus yang menjadi acuan kesatuan. Rela mengosongkan dirinya supaya orang berdosa dapat diselamatkan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana memaknai, bagaimana kita bersama-sama melihat bahwa pengosongan diri, mengambil rupa seorang hamba, Yesus tidak hanya melepaskan hak keistimewaannya, tetapi ia juga membentuk dirinya menjadi doulos, menjadi hamba, menjadi budak. Apa yang dihasilkan, bagaimana dia memberi dirinya, merendahkan dirinya. Dan Rasul Paulus mengungkapkan dalam Filipi yang kita baca, dia merendahkan dirinya dengan sikap yang betul-betul merendahkan diri. Yang dimaksud di sini bagaimana mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, bahkan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Simbol bagaimana kita bersama-sama dalam ketaatan melihat. Ketaatan yang sungguh dialami oleh Yesus di sini. Mengajak kita merenungkan bahwa bagaimana dalam Kristus ada penghiburan kasih. Memahami makna penderitaan Kristus. Kalau kita semua yang hadir pada saat ini bersama-sama memaknai Ibu Bapa, semua kita yang percaya, yang telah ditebus di dalam Yesus Kristus, tentu mengalami yang namanya pergumulan dan penderitaan. Semua orang percaya, semua kita yang ada saat ini, bukan hanya penatua, diaken, pendeta, pengurus OIG yang dikatakan mengalami proses kehidupan, tetapi kita semua sebagai umat Tuhan yang telah dipanggil sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan adalah orang yang telah menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dan dalam melihat, memaknai penderitaan, pergumulan kehidupan kita, mari kita melihat setiap proses, setiap penderitaan yang kita alami sebagai cara Tuhan mewujudkan rencananya. Jadi kita tidak akan mengatakan, Ibu Pendeta, kok berturut-turut ya penderitaan dari satu tahapan, selesai ada tahapan lagi. Penyakit ini belum tersembuhkan.
Seluruh proses kok dari hari ke hari terus berjalan. Tapi mari kita melihat bagaimana memaknai penderitaan Kristus. Dalam minggu-minggu Prapaskah ini kita diajak bersama melihat setiap proses kehidupan yang kita lalui, suatu rencana yang akan membawa kebaikan bagi kita memaknai kita sungguh dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana menghayati derita Kristus sebagai teladan. Dia telah memberi dirinya. Sebagai pengikut Yesus kita perlu menghayati bahwa kita semua yang ada saat ini adalah orang-orang yang telah ditebus di dalam Kristus. Dia telah datang mengosongkan dirinya menjadi hamba, merupakan panggilan mulia demi kebaikan saya dan ibu bapa. Kita mengikuti teladan Kristus yang tidak berambisi menjadi majikan, ya, tetapi dia turun mengosongkan dirinya, mengambil kesetaraan dengan saya dan ibu bapa. Sebagai seorang hamba, setia sebagai hamba Tuhan, diperlakukan, menyakitkan, difitnah, dicaci, dipermalukan. Dia tidak pernah memberontak. Dan dalam Minggu Palmarum saat ini, ketika saya dan ibu bapa melihat dekorasi ruangan yang ada penuh dengan daun palem, mengajak kita bersama-sama melihat bahwa dalam minggu ini kita bersama diajak dalam Minggu Palma dan Minggu Prapaskah, di mana penyambutan Sang Raja Damai. Bagi orang Yerusalem saat itu Yesus datang. Dia akan menyelesaikan segala permasalahan politik yang terjadi. Bagi mereka kehadiran Yesus akan membawa solusi bagi mereka. Akan menebus, menyelamatkan mereka. Jadi diagung-agungkan. Tetapi Yesus datang dengan penuh damai dan mengendarai keledai. Dan saat yang sama orang yang mengagung-agungkan Yesus, Hosiana Raja. Dari mulut yang sama itu dia mencaci maki. Pada diri Yesus tidak ada pemberontakan. Dan dalam hal ini kita melihat bahwa ketika Minggu Prapaskah ke-6 mengandung sukacita sekaligus perenungan duka cita. Karena orang yang mengagungkan dia, Hosiana Raja, dia juga yang akan menyerahkan untuk disalibkan. Apa maknanya bagi saya dan bagi Bapak Ibu? Ketika kita melihat simbol yang ada saat ini, bagaimana kita memaknai bersama-sama bahwa Gereja Toraja Rama, Jemaat Rama, menjalani kisah hidup pelayanan yang tidak mudah. Tepat kemarin 33 tahun berita Injil Yesus Kristus berada di tengah-tengah pelayanan Gereja Toraja Jemaat Rama. 76 tahun Gereja Toraja berdiri dan 110 tahun Injil Yesus Kristus menyelamatkan. Bagaimana kita memaknai? Bagaimana kita bersama-sama mengalami bahwa dalam Kristus ada kekuatan, penghiburan dan kasih. Rupanya sebagai umat Tuhan, kita yang mensyukuri kehidupan hari ini, kita yang sudah mengalami bagaimana luar biasanya cinta kasih Tuhan,
mengajak saya dan ibu bapa meresponi pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kalau hari ini kita bersama mengatakan bahwa Tuhan adalah penolong, dalam Kristus ada penghiburan kasih, berarti dalam Tuhan masa hidup kita, kekuatan bagi kita terus akan dinyatakan. Sekalipun realitas yang terjadi nang to malam maki, ya sebagai majelis gereja, pendeta, penatua dan diaken, tentu sudah berapa periode 33 tahun berdiri ini jemaat Rama. Ada banyak pergumulan dan tantangan yang dilewati, ada banyak air mata, juga ada banyak sukacita. Tetapi Injil Yesus Kristus tetap meneguhkan. Kita bersama-sama, sekalipun ketika kita menjalani hidup ini kita lemah, kita terbatas, tetapi kita bersama mengakui bahwa Tuhanlah penolong, Tuhan yang memberi lidah, memberi telinga seorang murid untuk memperkatakan kebenarannya. Yesaya pembacaan kita tadi. Dan dalam Kristus ada kerendahan hati. Dia memberi tubuhnya, memberi dirinya, menebus saya yang tidak layak ini. Kelima anak kita yang akan dibaptis hari ini, orang tuanya akan mengarahkan dia, mengasihi dan mencintainya, bahwa ketika anak ini dibaptis menjadi warga kerajaan Allah. Saya sering mengatakan bahwa ini disahkan, distempel, dimaterai menjadi warga kerajaan Allah yang mengakui bahwa Yesus Kristus Tuhan yang telah datang ke dalam dunia sebagai manusia, hidup, menderita, mati, tetapi bangkit kembali. Dan ini sungguh akan menguatkan. Kemudian, sebagai orang-orang yang sudah mengalami di dalam Kristus ada penghiburan kasih, bagaimana respon kita? Bagaimana respon gereja Toraja Jemaat Rama mensyukuri dan mengaminkan kebaikan Tuhan? Mari kita bersama-sama apa yang kita lakukan. Kalau hari ini Tuhan izinkan kita bersyukur di hadapannya, dengan segala kerendahan hati, dengan segala pemaknaan bahwa Dia datang memberi tubuhnya, memberi darahnya, mengampuni kita yang tidak layak. Dia datang memberi teladan yang hidup kepada saya dan kepada ibu bapa. Mari bersama kita respon apa yang kita lakukan. Setelah kita melangkah keluar dari gereja ini, terus menceritakan tentang kasih Tuhan. Pada Tuhan kita akan berpaut. Pemazmur yang kita baca. Hidup kita sebagai murid yang selalu peka. Mata kita selalu akan melihat siapa yang perlu bersama-sama kita bergandengan tangan, kita menopang, kita menolong. Tangan kita tergerak untuk saling melayani. Hidup yang Tuhan anugerahkan dalam kerendahan hati, na kuatu puang na patongan ki. Ketika Dia memberi tangan, hati, telinga dan semua kepekaan itu, mari kita mengatakan kita dalam segala kesederhanaan akan dipakai oleh Tuhan melayani. Hidup sebagai murid yang taat dan setia menunaikan tugas panggilan. Dalam memaknai penderitaan Kristus, mari kita bersama-sama hidup dalam kerendahan hati, saling mempedulikan. Kalau Filipi tadi mengatakan bagaimana kita setia saling mempedulikan satu dengan yang lain. Dalam Kristus kita saling menguatkan. Dalam Kristus kita saling diteguhkan. Dan saat ini orang tua yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis,
bersama-sama akan terus memaknai bahwa anak ini titipan Tuhan. Anak ini Tuhan percayakan, tangnya mana milikmi. Tetapi Tuhan mengizinkan kamu mendidik, mengarahkan, mencintai, memperkenalkan siapa Yesus kepadanya. Memberi pendidikan, memberi gizi yang cukup dan mengarahkan dia. Anak ini ada apa-apa terjadi dengan dia adalah anak Tuhan. Oleh karena itu, mari bersama, kita bersama-sama saling menerima, menguatkan, dan mari bersama untuk terus membawa hidup kita dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Selamat ulang tahun Gereja Toraja Jemaat Rama 1 April kemarin yang ke-33. Selamat memaknai luar biasa kasih Tuhan untuk Gereja Toraja. Dan selamat bagi Bapak Ibu memaknai Minggu Palmarum untuk mempersiapkan diri kita masuk dalam Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah. Saat ini mari kita datang membuka diri kita untuk memaknai luar biasa cinta kasih Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Terpuji Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengaminkan kebaikan dan cinta kasih Tuhan untuk kita semua. Mari bersama-sama kita meneruskan perjalanan kehidupan kita dengan mengandalkan Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati, tetap sehati sepikir, saling menerima dan menguatkan. Dan mari bersama-sama memaknai Gereja Toraja ada karena Yesus Kristus. Mari kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan seluruh jemaat Tuhan, mari bersama kita ikrarkan pengakuan kita, pengakuan iman Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa pengakuan ini dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Gereja Toraja, Gereja Kudus,
yang maha kudus, gereja yang am, serta yang rasuli, tempat umat berteduh untuk mengabdi. Gereja Toraja dipanggil Tuhan, gereja Toraja dipilih Tuhan, memberitakan Injil, keselamatan bahwa Tuhan Yesus itu Juru Selamat. Marilah naikkan puji dan syukur bagi Tuhan Allah, Pencipta kita. Marilah serukan kemuliaan bagi Yesus Kristus yang menebus kita. Gereja Toraja dipanggil Tuhan, gereja Toraja dipilih Tuhan, memberitakan Injil, keselamatan bahwa Tuhan Yesus itu Juru Selamat. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Firman Tuhan dari Yeremia pasal 29 ayat 13 sampai 14. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Di depan kita tersedia kotak khusus untuk mendukung tim kerja Baksos PKBGT Jemaat Rama dan Komisi Diakonia dan PI Jemaat Rama yang akan dilaksanakan di Jemaat Raja Bastem. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Ayat 2 dinyanyikan oleh pemuda. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Ayat 3 oleh kaum Bapak. Dan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu
itu makna kasih-Mu. Ayat 4 oleh kaum ibu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Kita ulangi dari ayat 1. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Kita akan bersama-sama masuk dalam akta baptisan kudus untuk kelima anak kekasih. Dengarkanlah perintah Tuhan Yesus tentang baptisan kudus. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa. Sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan kepada kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan hanya dari Dia. Baptisan kudus memateraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita wajib untuk hidup baru, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri.
Dengarkanlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah mengampuni dosamu. Markus 1 ayat 4. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Meskipun anak-anak kita belum memahami, mengerti arti baptisan kudus, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptis mereka. Karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh dosa Adam, akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, Aku mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Allah kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Markus 10 ayat 14. Sebab itu anak-anak harus dibaptis karena mereka adalah anak-anak Allah dan ahli waris kerajaannya. Dalam hal ini ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, anak Melani Vinensia Sampekua, anak dari Bapak Agustinus Sampekua dan Ibu Riana Susana Sampebua. Silakan berdiri. Tritia Kurniawan Sampebua dan Naufal Immanuel Adinanta, anak dari Bapak Mariadi dan Ibu Fani. Ya. Ya, Gil Suriel Paranoan, anak dari Bapak Aryadi Paranoan dan Ibu Valora. Silakan. Ini anak Immanuel, ya, kedua orang tua Oma dan Om yang mendampingi, anak dari Bapak Musa Tandiarang dan Ibu Yuli Budiati. Saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah, lalu menyerahkan anak-anak saudara untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan ini di hadapan Tuhan, disaksikan oleh seluruh jemaat. Akan dijawab secara serentak. Pertanyaan pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darah-Nya, sehingga mereka patut dibaptis? Apakah engkau yakin? Ya, saya yakin. Terima kasih. Pertanyaan kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan,
dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah saudara mengaku? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Pertanyaan yang ketiga. Berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka? Apa jawab saudara? Apa saudara berjanji? Saya berjanji. Tuhan mendengar janji saudara. Melani Venesia sampai Kua. Aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tritia Kurniawan sampai Bua. Aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Naufal Immanuel Adinata. Aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Gil Suriel Paranoan. Aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Immanuel, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Orang tua yang menyerahkan anaknya dibaptis duduk dan jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita bersama memohonkan berkat dengan melakukan Mazmur 134. Setelah kita bersama-sama melayankan baptisan kudus untuk anak kekasih kita, anak Melania Finansia sampai Kua, Tritia Kurniawan sampai Bua, Naufal Immanuel Adinata, Gil Suriel Paranoan, dan Immanuel, kita akan sehati bersama-sama memohonkan berkat berdoa syukur, juga bersama kita berdoa dalam syafaat mendukung Gereja Toraja, Jemaat Rama, dan Gereja Toraja secara luas dalam pelayanan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah mengampuni dosa kami dan dosa anak-anak kami. Engkau sudah menjadikan kami anak-anak, menjadikan kami dan anak-anak kami anggota tubuh Kristus yang telah dimateraikan dengan baptisan kudus. Kami mohon kiranya Engkau memelihara dan memerintahkan anak-anak ini dengan Roh Kudus, supaya mereka dapat bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus dan mengakui kemurahan dan rahmat-Mu serta hidup dalam kebenaran-Mu. Berilah kekuatan
supaya mereka dapat melawan dosa dan iblis serta beroleh bagian dalam kemenangan Yesus Kristus, supaya mereka dapat memuji, memuliakan Tuhan. Karuniakanlah hikmat, kekuatan, dan kebijaksanaan kepada orang tua, kepada oma, kepada setiap yang mendidik anak-anak kami ini dalam pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami sampaikan permohonan dan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini kami bersyukur bersama, bersyukur atas cinta kasih Tuhan di tengah-tengah pelayanan Gereja Toraja Jemaat Ramah, memaknai kasih dan berkat Tuhan 33 tahun dalam mengangkat pelayanan, menikmati kasih dan berkat Tuhan. Tepat kemarin 1 April 2023. Kami mohonkan berkat Tuhan untuk seluruh jemaat Ramah dimanapun berada, untuk semua majelis gereja, pendeta, penatua, diaken, seluruh pengurus OIG di dalam mengangkat pelayanan. Kami berdoa untuk seluruh keberadaan jemaat dalam hidup mereka, dalam sukacita, dalam duka cita, dalam menjalani proses hidup, Tuhan hadir mendampingi. Kami bersyukur bersama dengan Gereja Toraja. Berdirinya Gereja Toraja 76 tahun. Terima kasih semata-mata karena anugerah-Mu. Sekaligus kami bersama bersyukur memperingati 110 tahun Injil masuk Toraja. Sungguh besar kasih Tuhan. Sehingga dalam seluruh kehidupan kami mengenang, menghayati penghiburan dan kasih Yesus yang diberikan melalui pengorbanannya dalam kehidupan kami. Dan saat ini, biarlah seluruh jemaat-Mu di dalam menikmati kehidupan, dalam memaknai Minggu Palma hari ini, merenungkan bagaimana Gereja Toraja dalam makna simbolik melihat bahwa simbol bagaimana kami bersama-sama mengalami kasih Tuhan dengan ornamen palma yang ada di tengah-tengah pelayanan, mengajak kami jemaat mengaminkan, merayakan bagaimana Yesus memasuki kota Yerusalem, di mana menuntaskan misinya meskipun melalui penderitaan. Dan biarlah kami yang ada saat ini mewarisinya, mengaminkan bahwa simbol bagaimana kami bersama-sama mengalami kasih dan pimpinan Tuhan. Daun palma yang ada saat ini mengajak kami bersama-sama merenungkan kedatangan Yesus yang membawa damai. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami bersama-sama berdoa dalam mengangkat pelayanan di tengah-tengah Gereja Toraja Jemaat Ramah. Tuhan memberkati. Bersama-sama kami akan mempersiapkan diri memasuki Minggu Tri Paskah. Kami akan bersama-sama dalam Trindum Paskah memaknai Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Sunyi. Biarlah oleh tuntunan Roh Kudus Tuhan memampukan semua majelis gereja dalam menata pelayanan ditopang oleh seluruh jemaat. Bapa di sorga, saat ini kami bersama-sama memohon pimpinan-Mu untuk seluruh program pelayanan di tengah-tengah jemaat. Tuhan memberkati pekabaran Injil yang terus
berjalan. Tuhan memberkati program di tengah-tengah Klasis Makassar Tengah yang saat ini melakukan pelayanan PI Pekabaran Injil di Sopeng. Tuhan berkati. Juga di tengah-tengah jemaat Rama akan melayankan pekabaran Injil di tengah-tengah pelayanan Gereja Toraja yang ada di wilayah Lu. Kami mohon Tuhan memberkati agar dalam seluruh pelayanan itu kami tahu Tuhan yang akan menguatkan, Tuhan yang akan memberkati, sehingga pelayanan ini boleh berjalan dalam pimpinan dan kasih setia Tuhan. Bapa kami di sorga, bersama kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dalam seluruh pergumulan kehidupan, yang dalam duka cita, Tuhan yang menguatkan dan menghibur kekasih kami, Ibu dan Bapak S. Palumpun atas meninggalnya orang tua kekasih Ibu Yuliana Sangkala yang telah diberangkatkan ke Mamasa. Tuhan, sumber kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga dalam menghadapi duka. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam pergumulan karena sakit. Tuhan, sumber kekuatan dan kesembuhan. Bapa kami di sorga, di dalam menjalani kehidupan kami mohon Tuhan yang menguatkan dan menopang sebagai orang tua, ayah, ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak kami sekolah minggu. Berkat Tuhan dinyatakan dalam menjalani hidup ini. Ampuni dosa kami Tuhan, kami bersama-sama dalam pelayanan ini, dalam ibadah menyerahkan persembahan syukur. Berkati persembahan syukur yang telah diserahkan oleh jemaat. Tuhan memberkati agar dapat dipakai dalam pelayanan kasih. Yang masih ada pada keluarga dan jemaat-Mu Tuhan. Tuhanlah memberkati agar kami mampu mengelola harta Tuhan secara bertanggung jawab. Ampuni kami, dengarkan kami yang datang bersyukur kepadamu, menyerahkan seluruh harapan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan bersama-sama sejenak bersabar, mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam perjamuan kudus pada hari Jumat Agung. Dengarkanlah titah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali ke dalam kemuliaannya. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Titah Tuhan Yesus ini dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut mengambil bahagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing bersikap demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kita kepadanya
dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus. Kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Yang ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Sebaliknya saudara yang tidak berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan kudus hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Demikian bersama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk sehidangan dengan Tuhan melalui meja perjamuan kudus pada hari Jumat Agung yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, hari ini secara khusus kita mensyukuri tuntunan pemeliharaan Tuhan kepada kita Gereja Toraja, secara khusus Jemaat Rama yang berusia 33 tahun, tepatnya 1 April 2023 kemarin. Kita juga memperingati berdirinya Gereja Toraja yang ke-76 dan sekaligus memperingati 110 tahun Injil masuk Toraja. Bapak Ibu yang kami panggil namanya mohon untuk maju ke depan. Ketua PMG Jemaat Rama, Bapak Pendeta Petrus Tangkialo. Pelayan Firman, Ibu Pendeta Berta Patu. Ketua PKBGT Jemaat Rama, Bapak Albert Wensi. Perwakilan dari pengurus PKBGT Jemaat Rama, Ibu Tina Harun. Ketua PPGT Jemaat Rama, Saudara Ricci. Ketua SMGT Jemaat Rama, Saudari Revita. Ada ya. Perwakilan dari jemaat, orang tua kekasih Bapak Martin Biri Kala. Pengurus PPGT, ada satu orang yang mewakili. Saya jemput jemaat berdiri, kita menyanyikan lagu ulang tahun untuk Gereja Toraja dan Jemaat Rama. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia.
panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Potong tumpengnya. Potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Kita hitung sama-sama ya. 3, 2, 1. Bagi tumpengnya. Silakan duduk kembali. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua PMG yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Petrus Tangkialo. Dengan kasih disilakan. Selamat siang dan shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya singkat saja bahwa dalam perayaan kita pada hari ini di momen yang sangat spesial ini, ada 3 bagian yang kita kemudian satukan secara bersama-sama. Pertama, saudara-saudara, bahwa dengan pertambahan usia setahun masing-masing pada perayaan tersebut, kita hanya terfokus kepada satu bagian saja. Pengakuan kita akan kasih kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita semua. Dimulai dari Injil sebagai berita kesukaan masuk di Toraja tepatnya 16 Maret 110 tahun yang lalu. Kemudian Injil itulah yang kemudian menjadi dasar pelayanan persekutuan dalam gereja Toraja dimulai 25 Maret 76 tahun yang lalu. Dan berikutnya telah dihidupi sejak 1 April 33 tahun yang lalu dalam suka duka pelayanan di rumah besar Jemaat Rama di tempat ini.
Jadi benarlah ketika Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Filipi, sama seperti keberadaan kehidupan kita juga hari ini. Dalam Filipi pasal 1 ayat 27, Rasul Paulus mengatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Berpadanan dengan Injil Kristus. Injil yang dihidupi 110 tahun di Gereja Toraja, sejak masuknya 76 tahun menjadi dasar persekutuan di Gereja Toraja dan 33 tahun dalam kehidupan jemaat Rama. Hadir pada saat ini mungkin ada di antara orang-orang tua kita yang ada 33 tahun yang lalu, mungkin juga ada yang masih anak-anak pada saat itu, tapi itulah persekutuan jemaat, terutama di dalam Gereja Toraja, bahwa di dalam persekutuan kita ini senantiasa akan dapat berjalan dengan baik ketika kita betul-betul memaknai apa yang dikatakan oleh Ibu Pendeta dalam pelayanan pada hari ini melalui berita firman Tuhan. Bahwa ketika kita semua betul-betul mendasarkan kehidupan kita kepada cara Yesus Kristus dalam merendahkan dirinya, yang sekalipun dia punya derajat dan kesamaan sama seperti Allah, tapi rela mengosongkan dirinya, itu menjadi pertanda dan rujukan yang sangat baik bagi kita. Kalau kita berbicara tentang Gereja Toraja Jemaat Rama yang 33 tahun ini boleh berjalan dengan baik, kalau kita termotivasi dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sebenarnya kita bisa memikirkan dengan penuh semangat bahwa apa yang bisa kita capai selama 33 tahun Jemaat Rama sampai hari ini mungkin akan lebih banyak lagi yang akan kita capai sebenarnya di 33 tahun umur Jemaat Rama ini. Seandainya kita betul-betul secara persekutuan boleh menampakkan persekutuan yang lebih baik. Dan Rasul Paulus dalam berita firman Tuhan yang kita dengar tadi yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta itu sangat jelas. Ketika Rasul Paulus mengatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir. Yang kedua, hendaklah kamu satu kasih. Kemudian hendaklah kamu satu jiwa. Dan terakhir itu adalah hendaklah kamu satu tujuan. Tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Saya yakin kalau bagian-bagian ini kita lakukan di masa lalu, dan apa yang kita boleh capai di 33 tahun umur Jemaat Rama ini, saya yakin masih akan lebih banyak lagi yang akan kita capai sebenarnya di usia kita 33 tahun ini. Oleh karena itu belum terlambat saudara-saudara. Mari tetap kita berpadanan dengan kasih Kristus kepada kita dengan cara mengosongkan diri dan merendahkan diri. Mari kita membina persekutuan di Jemaat Rama dengan lebih baik, menganggap seorang yang dengan yang lain itu lebih penting daripada dirinya sendiri, dan tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri tapi juga memikirkan kepentingan orang lain. Supaya dengan demikian apa yang telah dilakukan oleh Yesus dalam turun ke dalam dunia untuk memberikan keselamatan kepada kita menjadi semangat persekutuan kita terus-menerus di masa yang akan datang. Selamat untuk ulang tahun Jemaat Rama yang ke-33, selamat untuk masuknya Injil di Gereja Toraja 110 tahun, dan selamat ulang tahun Gereja Toraja yang ke-76. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih dan shalom. Kita dengarkan penekanan warta jemaat Minggu 2 April 2023. Yang pertama, perjamuan kudus. Dalam rangka memperingati hari kematian Yesus Kristus atau Jumat Agung, pada hari Jumat 7 April 2023, di semua jam kebaktian akan dilaksanakan perjamuan kudus. Kebaktian pukul 9 WITA live streaming, tetap mengikuti perjamuan kudus di rumah masing-masing. Warga jemaat yang telah sidi, baptis dewasa, dan tidak terkena disiplin gerejawi, harap mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus tersebut. Yang kedua, Hari Raya Gerejawi.
Kegiatan ini dikoordinir Komisi Ibadah, Musik Gerejawi, dan Multimedia Jemaat Rama sebagai berikut. Kamis 6 April 2023, ibadah Kamis Putih, pukul 18 WITA, pembasuhan kaki menggunakan busana nuansa putih. Jumat 7 April 2023, ibadah Jumat Agung, dilaksanakan pukul 6 pagi, pukul 9, pukul 16, dan pukul 19, diadakan perjamuan kudus. Sabtu 8 April 2023, ibadah Sabtu Sunyi, dilaksanakan pukul 18 menggunakan busana nuansa hitam. Minggu 9 April 2023, ibadah Paskah, dilaksanakan 2 kali, yaitu pukul 5 dan pukul 19 malam. Yang ketiga, baptisan kudus. Atas permintaan keluarga pada hari Minggu 9 April 2023 pukul 19 WITA akan dilaksanakan baptisan kudus atas nama Alfred Safir Palalangan, kelompok 1, anak pertama dari Bapak Yones Palalangan dan Ibu Natalia Ika Malisan. Yang keempat, kotak khusus. Pada hari Minggu tanggal 2, tanggal 9 dan 16 April 2023, di semua jam kebaktian akan dijalankan kotak khusus untuk mendukung tim kerja Baksos PKBGT Jemaat Rama dan Komisi Diakonia dan PI Jemaat Rama yang akan mengadakan bakti sosial di Gereja Toraja Jemaat Basse Sang Tempe. Harap disambut dengan sukacita. Yang kelima, katekisasi. Pelajaran katekisasi Sidi reguler tahun 2023 akan dilaksanakan di setiap hari Jumat mulai 14 April 2023 pukul 17 WITA. Bagi yang sudah mengambil formulir pendaftaran, agar segera mengembalikannya ke kantor gereja setiap hari kerja pukul 8 sampai 14 WITA. Pendaftaran katekisasi Sidi ditutup pada tanggal 8 April 2023. Yang keenam, pengakuan pindah. Setelah melalui percakapan pastoral pada hari Minggu 16 April 2023 pukul 16 WITA, Saudara Dionysius Odil Mardianto akan mengaku pindah masuk dalam persekutuan Gereja Toraja yang sebelumnya dari Katolik. Mohon dukungan doa warga jemaat. Yang terakhir, posyandu. Posyandu ORW 1 akan dilaksanakan pada hari Senin 3 April 2023 pukul 9 WITA bertempat di rumah Ketua ORW 1 Bapak Noplande. Demikian penekanan warta. Mari kita berdiri. Gereja Bagai Bahtera. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu. Yang sulit ditempuh, penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pergilah, teruslah menghidupi Injil Kristus, agar kehidupanmu semakin dipulihkan dan diteguhkan untuk menjadi terang dimanapun dan kemanapun engkau pergi. Percayalah, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kita tutup seluruh rangkaian ibadah kita pada siang hari ini dengan menyanyikan Mars Gereja Toraja. Mari bangkitlah gereja Toraja, persekutuan umat yang kudus. Tunaikan tugasmu, tugas mulia, memberitakan Injil Kristus di dunia. Wujudkanlah panggilanmu, bersekutu, bersaksi dan melayani. Puji Tuhan, muliakanlah dan jadilah berkat bagi dunia. Dan biar segala makhluk memuji Tuhan serta menyembah Dia selamanya. Kabarkanlah terus dalam kata dan karya bagi semua.
bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia.